ternyata beras lebih sempurna dan lebih cantik setelah lubang topi koboi Poles N70 dipersempit dari ukuran standar pabrikan 12 cm menjadi 10,5 cm. Itulah yang sudah saya coba berulang-ulang, ternyata hasil beras luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia, tentunya bersama keluarga. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel. Dan juga sebaliknya teman-teman semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat di musim hujan ini, di mana pada musim ini harga beras semakin meningkat dan kesulitan untuk mencari bahan baku, yaitu padi yang unggul. Dan selamat juga buat teman-teman semua yang mempunyai stok di gudangnya, dan kali ini lagi membongkar gudangnya. Mudah-mudahan keuntungannya berlipat ganda. Dan juga sekali lagi saya ucapkan buat teman-teman semua, semangat terus untuk mencari bahan baku, karena kali ini adalah waktunya untuk berlomba mengadakan beras yang spesial, yang super bagus, dan tentu harganya akan lebih melambung sebentar lagi panen raya. Tidak usah panjang lebar, kita langsung saja ke tutorialnya. Kali ini saya akan memperlihatkan untuk boring topi koboi N70, cara mempersempit lubang topi koboi N70 supaya berasnya lebih sempurna dan lebih cantik. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, ini teman-teman semua ya. Di sini terlihat ada sebuah topi koboi yang sudah saya bongkar. Adalah ini topi koboi N70. Yang mana topi koboi N70 ini, jadi ini topi koboi N70 merek Ichi. Jadi diameter ini, lubangnya ini 12 cm ini ya. Jadi kalau diukur, ini 12 cm, kurang sedikit teman-teman ya. Hitungan mili ini. Nah, ini 12 kurang sedikit. Nah, lubang topi koboi ini tidak sama teman-teman ya. Jadi kalaupun teman-teman mempunyai polesnya itu merek yang lain selain dari Ichi, misalnya Ricci ataupun apa ya, selain dari Ichi, ini diameter ini berbeda. Cuman perbedaan ini tidak terlalu jauh teman-teman ya, hanya sedikit aja perbedaan ini. Di sini saya memberikan tutorial sama teman-teman semua adalah untuk lubang topi koboi poles Ichi ya. Di sini jadi ukuran lubang ininya, diameter ininya 12 cm. Memang ini perlu agak tebal sedikit teman-teman ya. Di sini perlu ada agak tebal sedikit. Dan di sini saya membentuk seperti ini. Jadi untuk kepanjangan ini ya 7 cm kurang sedikit lah teman-teman ya. 7 cm kurang sedikit ini. Nah, ini sebetulnya ini tidak saya prioritaskan teman-teman ya. Yang saya prioritaskan adalah bagian dalamnya, yaitu bagian ini. Jadi diameter dalam. Ini sengaja saya bentuk ataupun saya bikin untuk diameter ataupun lubangnya 10,5, ada yang 10,2, 10,3, yang penting mah itu 10,5, ya kurang lebih dari itulah teman-teman ya. Berisi dari itu aja untuk lubang ini. Jadi dari 12 cm ini, kalaupun saya perhatikan, kualitas beras ini sebetulnya kurang sempurna. Bahwa ini pengeluaran berasnya ini harus benar-benar dipes ya sama per ini. Jadi sama per ini harus benar-benar dipes sama per ini, baru akan mengeluarkan beras yang baik. Tetapi kualitas beras biasanya akan meningkat panas dan agak bubuk ya teman-teman ya. Mungkin kalaupun di Jawanya ya, di daerah Jawa itu dibilangnya ngelas. Nah itu ya. Nah ini karena di sini terlalu ngepres ini teman-teman ya.
per ini terlalu dipres. Nah, dengan dipersempitnya lubang topi koboi ini, otomatis beras itu akan sudah terpres di sini. Dan nantinya si per ini tidak terlalu kencang. Dia itu udah ngepres sama lubang ini. Nah itu ya. Di sini saya membuatnya sengaja 7 cm teman-teman ya, kepanjangan ini. 7 cm. Jadi saya juga pernah membuat 6 cm ataupun 5 cm. Itu maksudnya bisa dicoba-coba karena di setiap mesin poles itu berbeda-beda teman-teman ya. Misalnya saya membuat 7 cm. Mungkin teman-teman berbeda, maunya itu 6 cm ataupun 5 cm, itu berbeda-beda. Nah, maksudnya 7 cm di sini daripada kekurangan, lebih baik kebanyakan. Nah, itu teman-teman ya. Ini sebetulnya saya bikin ini teman-teman ya. Ini bukan buatan, bukan dicetak, bukan pabrikan, bukan. Ini hasil tangan sendiri teman-teman ya. Hasil tangan. Jadi, perlu rekayasa lagi karena ini, lubang ini ataupun boring ini adalah boring modifan ataupun boring racing disebutnya ya. Nah, itu. Jadi perlu dimodif-modif lagi teman-teman bagaimana maunya ataupun bagaimana enaknya. Nah ini saya contohkan ya. Ini saya masukkan ke sini ya. Nah ini poles isi nih. Topi koboi poles isi nih. Pertama saya coba ini dengan cara masuk ke dalam semua ya. Mentong ke dalam. Nah ini nongol ke sini ya. Kira-kira setengah senti sampai 1 senti ya. Nah ini. Pokoknya habis aja ke sini ya. Ada yang setengah senti nongolnya ini ya. Nah. Ini dicoba dulu ini semacam ini. Bagaimana rasanya setelah dicoba ini? Nah untuk mengencangkannya, teman-teman tidak perlu menggunakan baut lagi ataupun lem ya, tidak perlu. Hanya mengganti baut ini ya, yang kedudukan ke sini. Diganti agak panjang sedikit menggunakan mur ini, digencet ke sini. Nah, ataupun teman-teman misalnya tidak mau mengganti baut ini, pakailah baut yang standar yang aslinya bawaan ini. Biasanya pas ya teman-teman ya. Nah, teman-teman mencari macam pelornya, pelor sepeda lah. Yang kecil itu, yang sebesar sawi sebesar lada itu, masukin ke sini. Setelah masuk baru dipres sama ini supaya tertekan nanti sama pelor itu yang ada di dalam. Nah, itu bisa ya, kalaupun tidak mau diganti baut ininya. Cuman ini saya diganti ya dengan agak panjang sedikit, menggunakan murnya juga semacam ini. Jadi nanti untuk mengencangkan ke sininya dipakai mur teman-teman ya, pakai mur. Nah ini dicoba dulu bagaimana rasanya. Beras itu bagaimana? Ke mesin bagaimana? Nah dalam tutorial yang sudah saya upload kemarin, setelah ditambah boring ini, ada efek samping teman-teman ya. Ingat ya, ada efek samping. Ke mesin agak berat. Pertama itu. Ke beras ataupun ke padi yang kurang normal, keringnya, itu agak berat juga ke mesin. Kadang-kadang bisa macet. Nih dengan adanya boring ini. Itu efek sampingnya. Dan efek samping yang lain tidak ada. Yang sudah saya rasakan tidak ada. Hanya setelah dipasang ini, ternyata beras lebih sempurna. Lebih fresh. Tidak ngelas. Dan beras lebih cantik. Nah teman-teman semua, kenapa ya? Ini diulang-ulang. Karena masih ada teman-teman kita yang masih belum paham. Mungkin belum paham di sini, tidak ditonton videonya yang sudah saya upload kemarin. Nah, setelah ditambahnya boring topi koboi ini, dipersempitnya topi koboi ini, efek ke mesin agak berat. Agak ningkat ke mesin. Tetapi beras lebih sempurna. Nah itu usahakan mesin supaya kuat. Bukan artinya diganti mesin, bukan. Oke lah misalnya polinya atau apanya, bannya jangan sampai lepas itu ya. Itu usahakan. Setelah dipasang ini, itu efek sampingnya. Apalagi dikasih beras yang basah. Itu akan menjadi efek samping yang luar biasa ke mesin. Tetapi tujuan kita kan tujuan yang bagus, mau menyempurnakan beras supaya lebih sempurna, tidak melas, dan tidak pres, tidak panas, berasnya lebih bagus. Nah itu, ini sudah saya rasakan. Setelah dipasang ini lebih bagus. Nah, kalian coba dulu dengan cara nongol ini 1 senti ataupun lebih. Yang penting ini mentok aja ya. Mau setengah senti, mau berapa, ini yang penting nongol di sini ya. Nah, setelah dipasang itu, teman-teman ya, topi koboi ini, boringnya, tidak sampai situ teman-teman ya. Ini saya kencangkan sedikit teman-teman ya. Supaya tidak jatuh ini ya. Nah ini rasakan dulu nongol segini bagaimana rasanya. Jadi jangan dulu, wah jelek nih bos, selain ini jangan dulu. Ini dicek dulu. Mungkin berasnya kurang kering, ataupun padinya kurang kering, atau padinya
bubuk, coba bermacam-macam padi, bermacam-macam beras, dicoba dulu. Ini kayak seperti ini, nongol, ini nongol ya, nongol nih, nongol. Dicoba dulu ini. Nah kemudian, ini tidak nongol aja dicoba langsung, tidak begitu teman-teman. Ini pun harus dicoba ini ya. Karena piringan ini, tadinya teman-teman menggunakan segimana? Segini misalnya ya. Bagusnya. Ini juga disetel. Disetel maunya di mana nih? Di sini misalnya, ataupun di mana ini. Ini disetel ini ya. Nah ini. Ini disetel ini. Sampai ini berputar ya. Sampai ini berputar. Nah kalaupun tidak ada kendala, bagus misalnya, udah. Tetapi teman-teman harus dicoba juga. Ini teman-teman udah bagus ya kayak begini. Harus dicoba juga dengan cara lain. Misalnya dengan cara ininya diratakan ataupun mundur sedikit ataupun maju ke dalam. Atau masuk ya ke dalam ya. Sampai rata ini misalnya. Nih ya. Sampai rata ini. Nah, oke. Sampai rata begini. Nah, kalau udah rata begini, ini dikembalikan lagi ke semula. Yang tadi ya teman-teman ya. Si piringannya, setelan piringannya kembalikan lagi ke semula. Bentar ya, ini mau jatuh nih. Jadi piringannya dikembalikan lagi ke semula. Wah. Nah ini ya teman-teman. Ini misalnya dikasih rata dulu begini. Bagaimana dirasakan dulu. Dan ini pun harus setel dikembalikan ke semula ya. Dulu teman-teman menggunakan ini setel ini di angka berapa ini ya. Ketinggian ini. Ya, ketinggian ini. Misalnya di setengah dulu pernah pakai. Ataupun di berapa. Kembalikan lagi ke semula. Bagaimana rasanya beras? Apa ada peningkatan atau bagaimana? Menurut saya pasti ada peningkatan. Dengan dipersempitnya lubang topi koboi ini. Terus terang saja. Yang sudah saya lakukan berapa mesin poles, baik N50, N70, N120, ada peningkatan teman-teman ya. Ada peningkatan. Oke. Kemudian teman-teman, setelah dirasakan macam ini, nah tadi sudah saya katakan sama teman-teman semua ya. Ini dikasih 7 cm ya, kepanjangan ini. Kepanjangan ini. Mungkin kalaupun ini dipasang rata, ya, macam ini, dipasang rata macam ini ya. Nah, macam ini rata. Ini agak nongol pasti ke sini ya, agak nongol ke sini. Nah, ini. Ini agak nongol ke sini. Nah, ini apakah ini ada efek samping atau tidak ini? Stand nongol ini. Rasakan dulu itu bagaimana. Nanti ada tutorial ini untuk pengocoran ini, teman-teman. Ini harus dicor. Ya. Ini harus dicor. Nanti ada tutorialnya bagaimana cara pengocoran ini. Ini rasakan dulu cara gini. Jangan dulu bilang jelek. Ini sudah saya rasakan ini ya. Ini juga ini berputar ke ini ya. Ada peningkatan ke sini. Ke piringan. Muter ini piringan. Macam ini. Kalau tidak berputar dengan cara ini nongol atau ke tengah kemana, ini tidak berputar ya. Ini tetap ini diam, tidak mau muter ini. Berarti ini kepanjangan. Tolonglah coba ini digergaji dulu ataupun digerinda dengan cara misalnya dikasih dulu spidol ke sini ya. Kasih dulu spidol ini, diperpendek ini sedikit. Atau dengan cara misalnya tutup miring dipajukan ke depan. Ya. Tutup miring dipajukan ke depan. Supaya ini berputar ini. Saya yakin ini kalaupun ini tutup miring ke depan, ini akan berputar. Ini akan berputar ini. Nah, kemudian teman-teman ya, kenapa tadi saya mencetak di mesin poles N70 ataupun mesin poles Ichi ya, mencetak ini? Karena rata-rata mesin-mesin yang lain, baik merek Ricci ataupun yang lainnya ya, itu mencontoh ukuran dari poles Ichi. Karena yang pertama keluar poles Ichi. Itu yang saya contoh. Jadi diameter ini saya kasih untuk ukuran N70 ya. Atau untuk ukuran poles Ichi. Di sini ya. Dikasih ketebalan untuk ukuran N70 poles Ichi. Nah pasti ada perbedaan ya, seperti ini teman-teman ya. Ini saya buat ini beberapa macam teman-teman ya. Nah ini ada perbedaan berarti ya. Ini kalau saya masukkan ini agak longgar. Ini jangan kaget kalau begini teman-teman ya. Jangan kaget kalau begini. Ya, ini gampang teman-teman ya untuk mempersempitnya lagi ini supaya tidak renggang semacam ini. Nah ini hanya dibelit aja dengan cara membelit ini teman-teman ya. Nih lakban. Enteng, tidak usah pergi lagi ke tukang bubut. Buat apa? Kalaupun teman-teman udah membuatnya secara ukuran begini, kelonggaran tidak perlu lagi ke tukang bubut, uang lagi. Nih, pakai lakban kertas aja.
ujungnya ini supaya rapi. Ujungnya ya, yang kedepannya supaya rapi. Nah, macam ini. Dibelit aja ini. Dibelit. Nah, berapa belitan ini ya, sampai ini bisa seret aja ya. Nah, cara menggulungnya begini ya. Ini diratakan ke depan. Diratakan ke depan ini ya. Terus aja, mau berapa, 10 gulungan ini dicoba dulu. Cuman ini di depan dan di belakang di sini ya. Digulung ininya, di depan dan di belakang sini. Di tengah nggak usah. Ataupun digulung ke tengah ke sini, nggak usah. Hanya di belakang dan di depan. Ya. Hanya di depan dan di belakang. Digulung aja, berapa gulungan, mau 10, mau 20, terserah. Yang penting sampai sesek ke sini. Sampai sesek ke sini. Kalau udah begitu, udah sesek, baru ini dirapikan pakai pisau. Ambil kalian pisau. Dirapikan nih, pakai pisau ataupun silet ya. Dirapikan biar rapi. Baru nanti dimasukkan ke sini. Nah, ya. Masukkan ke sini. Makanya untuk bagian luar sini tidak saya modif selicin-licinnya, tidak. Hanya dibikin begini aja supaya gampang, ataupun mau digerinda. Kalaupun misalnya terlalu sesak, digerinda aja di sini ya. Ataupun dihamplas. Dihamplas aja ya. Pakai gerinda ini aja, gerinda pisau aja yang untuk apa namanya, untuk mengasah pisau itu yang panjang. Itu nggak apa-apa, digerinda aja ke sini. Bagian ini aja, bagian ini. Yang penting bisa masuk ke sini. Daripada kekurangan lebih baik kelebihan. Itu teman-teman ya. Nah ini setelah dibelit ini, kalaupun kelonggaran, ini ya, di ujung dan di ujung dalam ya, ujung luar dan ujung dalam. Ini nanti diratakan pakai pisau, misalnya ini 20 belitan. Kalau udah rapi, baru kita masukkan ke sini. Oke. Nah, macam ini teman-teman ya, baru dikencangkan bautnya. Itu ya. Jadi kemungkinan ya teman-teman ya, saya mencontohkan ini untuk ukuran 12 cm lubang ini. Mungkin untuk mesin-mesin yang lain berbeda. Agak kecil sedikit ya. Ada yang ya ukuran mili lah. Misalnya Ricci atau apa, kecuali modifan ya. Untuk pabrikan di sini misalnya, ini kan 12. Yang merek Ricci misalnya 11, tidak ada. Mungkin beberapa mili aja di sini perbedaannya. Ini bisa digerinda. Kalaupun teman-teman udah terlanjur membuat ukuran yang segini, ketebalan, tidak masuk ke sini. Ya, karena poles kalian bukan poles isi, misalnya merek lain ya, ataupun mereknya isi tetapi berbeda misalnya, ini berbeda. Nah kalian hanya menggerinda ini ataupun dengan plasnya supaya ini bisa masuk ke sini. Nah kemudian juga teman-teman nanti bisa dicoba juga ya semacam ini. Tadi misalnya teman-teman ini udah dicoba dengan cara begini teman-temannya tadi ya, mencoba. Ini bagian keluar, ini bagian ke dalam. Nah, nanti suatu saat kalian coba juga dibalikin di sini ya. Bagaimana ini hasilnya? Ini. Supaya ini nongol. Nongol misalnya 2 cm atau berapa senti, coba aja. Ini cuma disetting lagi ininya. Ukuran ini disetting lagi ke sini, maju. Ini diganjel aja ini koplak begini. Diganjel aja pakai ini. Pakai amplas, pakai apa namanya? Pakai lakban ini. Diganjel. Nggak usah repot-repot ke tukang bubut lagi. Apalagi jauh ke tukang bubut. Lagi mahal tukang bubut buat apa? Kita pakai lakban aja, gunakan lakban. Yang penting beras kita unggul. Yang penting beras kita cantik. Yang penting beras kita tidak ngelas. Oke? Selamat berjumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.